صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Indah Hilbaria dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa ada dalam magfirah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Khusus untuk di part 94 ini, Indah mau ngebahas tentang kekhususan haji perempuan, jamaah lansia dan juga jamaah yang sakit ya dan beresiko tinggi. Jadi kita akan bahas khusus tentang kekhususan jamaah haji perempuan ini. Nah, bagaimana sih sebetulnya ketentuan ibadah haji bagi perempuan? Nah, di sini dikatakan bahwa ketentuan ibadah haji bagi laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama ya, kecuali jamaah perempuan itu harus mengikuti beberapa ketentuan yang sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pastinya menutup aurat seluruh tubuh dengan busana muslimah kecuali muka atau wajah dan pergelangan tangan sampai ujung jari. Itu tidak boleh menutup wajah ya, karena biasanya kan ada yang pakai cadar dan sebagainya, tapi pas ketika haji itu tidak boleh. Pas ketika umroh juga itu tidak boleh ya, menggunakan cadar. Kemudian tidak boleh juga pakai sarung tangan, termasuk yang seperti kayak plastik juga itu nggak boleh ya kalau makan juga. Nah, yang kedua adalah tidak mengeraskan suara ketika berzikir, berdoa dan membaca talbiyah. Jadi kalau perempuan disunahkan untuk suaranya dikecilkan saja, atau boleh dalam hati juga ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbighfir warham wa'fu watakarram gitu ya, dan sebagainya. Itu menggunakan suara yang kecil saja. Kemudian tidak berlari-lari kecil saat tawaf dan sa'i. Jadi tawaf dan sa'i adanya berlari-lari kecil itu khusus untuk laki-laki ya, dan sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang ramal. Kemudian yang keempat, tidak disunahkan mengucup hajar aswad, tapi cukup dengan memberi isyarat atau mengangkat atau menghadapkan telapak tangan ke arah batu hitam, kemudian mengecup tangannya. Nah, hukum mencium hajar aswad itu bagi perempuan adalah mubah, sebetulnya ya boleh. Jadi tidak mendapat pahala apabila melakukan dan tidak berdosa apabila meninggalkan. Yang kelima, tidak mencukur rambut gundul ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi cukup memotong ujung rambutnya saja minimal 3 helai. Kemudian, semua rukun dan wajib haji boleh dilaksanakan perempuan dalam kondisi haid atau nifas, kecuali tawaf. Ya, tawaf tidak boleh. Kemudian, apabila terjadi haid setelah tawaf, ia boleh melanjutkannya dengan bersa'i dengan cara menempatkan atau menyumpah jalan darah haid ya, supaya tidak menetes. Jadi pakai pembalut dan sebagainya. Kemudian perempuan yang hendak melakukan haji tamatu namun dia terhalang haid sebelum selesai umroh, maka ia harus menunggu suci, kemudian melaksanakan tawaf, kemudian sa'i dan cukur juga. Kemudian bila menjelang berangkat ke Arafah dia itu belum suci, maka dia mengubah niat menjadi haji kiron dengan dikenakan dam 1 ekor kambing, seperti itu ya. Nah, jika jamaah perempuan segera pulang padahal belum melaksanakan tawaf ifadah, maka ada beberapa hal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perempuan tersebut secara berurutan ya. Pertama, tentunya menunda tawaf dan menunggu sampai suci. Jika dia memiliki cukup waktu, maka dia tidak terdesak oleh waktu kepulangan ya. Jadi dia nunda tawaf sampai suci. Kemudian meminum obat sekedar untuk menempatkan kucuran darah jika memang dia adalah jemaah haji gelombang 1 kloter awal yang harus segera pulang ke tanah air. Yang ke-C-nya mengintai atau mengintip kondisi dirinya sendiri seandainya ada sela-sela hari atau waktu yang diperkirakan kucuran darah haid mampet dalam durasi yang cukup untuk sekedar melaksanakan tawaf 7 putaran ya. Dan jika dia mendapati saat-saat kucuran darah haidnya itu mampet, nah jamaah perempuan itu harus segera mandi haid lalu menutup rapat ya dengan pembalut ya gitu.
dan dimungkinkan mudah-mudahan tidak keluar, apalagi menetes di masjid. Selanjutnya dia bisa melaksanakan tawaf, dan jika setelah dia tawaf itu darahnya keluar lagi, nah kondisi ini dinamanya dengan aniko, artinya lebih tepat diartikan bersih, yang kemungkinan tidak keluar darah. Ini pendapat salah satu qaul Imam Syafi'i. Kemudian mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan haid melakukan tawaf, tapi wajib membayar dam seekor unta. Selanjutnya adalah mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak menjadikan suci sebagai syarat sahnya tawaf jika kondisi yang dihadapi jemaah perempuan ini darurat. Misalnya, dia harus pulang ke tanah air dan menuju ke Madinah berdasarkan jadwal penerbangan yang ada. Lalu segera melaksanakan tawaf ifadah dengan menutup rapat-rapat tempat darah keluar dengan pembalut agar tidak ada setetes pun darah jatuh ke lantai masjid selama dia melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian jemaah perempuan yang melakukan cara ini dia tidak dikenakan dam. Seperti itu ya. Dan selanjutnya bagaimana tentang kekhususan jamaah haji lansia, sakit dan beresiko, kita akan bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.